nggak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Nggak mungkin kan tiba-tiba istrinya ngomongin tes DNA kan. Mungkin sudah ada perbincangan antara suami istri, kan aku juga nggak tahu gitu. Permohonan untuk menerima kehadiran Ibu Yunita dengan anaknya karena ada persoalan yang harus diluruskan. Gitu. Nanti akan dijelaskan lebih detail Ibu Yunita. Saya didampingi oleh Chandre, ya, mantan manajernya Yunita pada saat itu. Berdasarkan laporan dan kehadiran dari Ibu Yunita, itu adalah persyaratan untuk kita bisa memberikan rekomendasi apa yang ingin kita sampaikan terhadap problem yang dihadapi oleh Ibu Yunita. Dan saya juga tadi sudah dipertemukan dengan anaknya, dan nyata bahwa anak itu ada, sehingga kami percaya bahwa perlu ditangani dengan baik. Sikap Komnas Perlindungan Anak secara tegas, karena Ibu Yunita dengan Daus itu sejak melahirkan, atau Ibu Yunita melahirkan anak, Daus dan Ibu Yunita mengumumkan kepada publik secara bersama-sama, dan saya juga mengetahui ada anak beliau, itu dari keterangan-keterangan pers yang diumumkan secara publik. Jadi artinya apa? Anak Ibu Yunita saat ini adalah tidak diragukan lagi dan tidak perlu dipersoalkan, karena anak yang lahir itu sudah diakui dan dipublikasi oleh Yunita dengan Daus kepada publik. Jadi tidak ada masalah di situ. Nah, sekarang ada perdebatan viral di media sosial, istri kedua dari Daus, ya, minta tes DNA, apakah itu anaknya Daus atau anaknya Yunita, gitu ya. Itu tidak ada relevansinya, gitu. Itu adalah kekerasan, ya, yang membuat anak menjadi trauma. Oleh karena itu tidak layak untuk disampaikan itu, dan pada waktu yang dekat ini kita akan panggil dari istri Daus. Karena apa? Karena setelah diumumkan itu anak mereka berdua, setelah terjadi perceraian di antara mereka, dan Daus itu menikah beberapa kali, istri yang sekarang ini mendebatkan itu, sebenarnya Daus itu, ya, sebelum menikah pun itu memberikan nafkah, kasih sayangnya ada. Lalu apa hubungannya istri yang ketiganya Daus itu mengatakan perlu DNA? Nggak ada urusannya, itu kekerasan. Sekali lagi Komnas Perlindungan Anak akan memanggil segera dan memanggil Daus juga. Daus itu juga harus mengatakan bahwa, ya, bahwa itu anaknya. Jadi artinya istri yang ketiga mengatakan itu, apakah ada diskusi antara Daus dengan istri ketiga mengatakan itu, kan itu harus menjadi persoalan. Dalam waktu dekat Daus dan istri yang ketiga akan saya panggil di sini untuk memastikan terhadap praktek-praktek kekerasan itu. Jadi kalau Daus juga tidak memberikan penjelasan dari pengumuman ketika mereka menikah, itu adalah pelanggaran terhadap hak anak. Itu sikap kita, ya, terhadap ini. Dan tidak perlu mendiskusikan panjang lebar. Berhentilah mengatakan itu dan bertanggung jawab. Kalau tidak, itu merupakan bentuk kekerasan, ya, baik itu dilakukan oleh Daus karena dia tidak memberikan nafkah lagi dan menutup akses terhadap anaknya itu. Nggak boleh. Silakan aja hak dia untuk menikah berapa kali dan sebagainya, ya. Tetapi tidak boleh menutup akses terhadap anaknya yang diakui secara resmi kepada publik. Dan secara legal, akte lahir itu atas dasar nama Yunita dengan Daus. Dan Daus juga pernah datang ke tempat ini, dan saya mengatakan kepada dia, mengakui itu anak saya. Saya kira itu, ya. Jadi saya kira ini Ibu Yunita lah yang bisa menjelaskan, tetapi saya mengambil sikap dalam perspektif perlindungan anak. Saya akan segera panggil istri dari Pak Daus dan Pak Daus sendiri untuk mempertanggungjawabkan statement itu, karena itu merupakan pelanggaran terhadap anak, karena itu berdampak psikologis kepada anaknya, baik itu dalam hubungan
interaksi di sekolah dan sebagainya, karena itu akan memunculkan bully yang baru terhadap anak itu, dan itu merupakan pelanggaran terhadap itu sikap Komnas Perlindungan Anak. Sekarang anak bertanya apakah papinya itu Baik, jadi saya kira Ibu Yunita bisa memberi penjelasan lagi. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ya Pak, pada akhirnya memutuskan untuk meminta perlindungan ke Komnas, apa aja sih Kak pertimbangannya? Pertimbangannya yang pertama, sudah jelas ini sudah bukan lagi permasalahan antara orang tua ya, antara saya dengan Daus, tapi sudah menyangkut kehormatan anak saya. Karena anak saya juga pasti bertanya-tanya di dalam hatinya kalau misalnya dia akan dites DNA, pasti dia bertanya-tanya apakah dia anaknya papinya atau bukan. Terus nanti dia akan tanya, papa saya ini siapa sih sebenarnya gitu loh. Dan ini untuk masa depan Ical juga, supaya tidak jadi cibiran orang atau hinaan orang gitu. Seperti itu. Pak, kalau boleh tahu sekarang usia berapa anak? Abang Ical udah 9 tahun. 9 tahun. Nah, sejak kapan sih nggak diberikan nafkah kalau boleh tahu? Bulan September 2020. Oh, sejak Desember itu. Iya. Tapi selama ini dia selalu memberikan nafkah. Alasannya apa? Kenapa tiba-tiba berhenti? Itu tiba-tiba menghilang, Mbak, di telan bumi. Jadi semua akses itu diblok, kayak Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Intinya ini si anak tidak bisa lagi menghubungi bapaknya. Ada benar-benar hilang gitu aja. tanpa Bener-bener alasan? hilang tanpa alasan. Nah, aku sempat tanya sama ibunya Daus atau neneknya Ical. Neneknya bilang kalau yang ngeblok itu bukan papinya Ical sendiri, kayak gitu. Indikasi siapa Mbak? Indikasinya? Indikasi siapa yang memblok? Kemungkinan istrinya. Gitu. Nah, sejauh ini perlakuan apa sih yang didapat Ical dari istrinya Daus yang ketiga ini? Ya, selama ini ya, yang saya tahu memang hubungan mereka itu nggak terlalu dekat gitu ya. Dan memang ketemunya itu kan jarang gitu loh. Tiba-tiba aja ngomong di sosial media kalau dia mau melakukan tes DNA, ya menurut aku itu menyakitkan buat anak aku gitu. Tapi sejauh ini anak juga maksudnya belum ada bertanya atau Udah, karena kan dia udah tahu, dan anak 9 tahun itu kan udah bisa nonton TV, udah tahu sosial media, dan udah tahu berita ya, karena kan pasti muncul tuh ya. Terus dia bertanya sama aku beberapa kali, "Mah, emangnya aku ini beneran bukan anak papi ya? Kalau aku bukan anak papi, aku anak siapa?" Kayak gitu. Itu kan aku kan sebagai ibunya bingung jawabnya gitu loh. Orang abang anak papi kok, kata siapa abang tuh bukan anak papi, aku bilang gitu sama dia gitu loh. Karena 1 bulan ini tidak ada permintaan maaf atau pembelaan dari bapaknya, makanya saya putuskan untuk datang ke Komnas Anak untuk meminta saran ke depannya ini baiknya seperti apa untuk kebaikan anak saya, seperti itu. Sempat tahu nggak cuma kenapa pihak sana tuh tiba-tiba saja ngomong kalau ini bukan anaknya Daus, harus tes DNA. Kalau itu aku kurang tahu kenapa tiba-tiba ada omongan tes DNA. Makanya mungkin itu nggak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Nggak mungkin kan tiba-tiba istrinya ngomongin tes DNA kan. Mungkin sudah ada perbincangan antara suami istri, kan aku juga nggak tahu gitu loh. Tapi sebaiknya sih dari pihak Daus Mini seharusnya nggak diem aja gitu loh. Ini anaknya loh dikatain gitu loh. Jangan mentang-mentang yang ngatain istrinya, terus dia diem aja nggak berani ngebela anaknya kayak gitu. Sudah sempat berusaha untuk bagaimana caranya untuk bisa bertemu sama Daus dan berkomunikasi. Diblok. Kan diblok semua aksesnya, bilang Lewat ibunya gitu. ibunya tidak mau ikut campur urusan ini. Jadi lebih tepatnya ibunya juga takut ya sama anaknya gitu. Jadi nggak bisa menjembatani juga seperti itu. Tapi kalau hubungan sama ibunya Daus masih baik? Baik, sama keluarga Daus, sama tantenya, sama ibunya sering masih nelpon Ical gitu, masih video call, masih. Tapi kalau bapaknya enggak ya, gitu. Kapan Pak untuk rencana pemanggilan
Iya, saya kira waktu dekat ya, karena ini tidak bisa dibiarkan begitu lama ya, karena anak ini trauma seperti yang disampaikan ya. Dan itu tidak ada toleransi terhadap itu. Daus harus bertanggung jawab terhadap itu karena sudah mengumumkan itu secara resmi dan akte lahirnya juga itu atas nama mereka. Maka kewajiban dari Daus itu menafkahi anak ini gitu loh. Ya, dalam perspektif perlindungan anak. Dan saya kira istri Daud itu mengatakan tes DNA apa hubungannya, dan itu merupakan pelanggaran terhadap hak anak. Gak ada urusannya dia, kecuali Daus mempersoalkan kembali gitu loh. Tapi ini kan orang lain, dan Daus berhenti tidak ngomong. Saya tidak toleransi terhadap itu karena saya harus bela Ical itu sebagai anak mereka itu tadi loh. Bagaimana itu sekarang ini sedang jadi umpatan banyak orang dan sudah bertanya gitu. Betulkah ini? Ini kan apalagi dengan situasi sekarang ya. Daus dalam posisi seperti ini kan orang akan bertanya-tanya dan itu menjadi konsumsi dari teman-temannya sendiri. Nah, kalau pertanyaannya kapan? Dalam waktu dekat. Ya, setelah ini saya akan panggil. Gak bisa ini dibiarkan dan harus diselesaikan. Ya, bukan hanya sekedar minta maaf loh. Gak ada urusannya DNA dengan itu. Karena Daus sendiri juga mengakui kepada publik. Saya kira kita semua tahu bahwa dia punya anak itu ketika itu mereka umumkan secara resmi. Sudah. Dan bahkan legal statusnya itu ada aktenya gitu loh. Apalagi gitu loh ya, ini tidak ada toleransi ya bagi Komnas Perlindungan Anak ya. Benar Ibu Yunita, karena saya harus berpihak kepada Ical karena Ical harus punya identitas yang baik. Baik, itu traumanya itu seperti apa sih? Atau memang sudah dapat bulian dari teman-temannya Bang Ical atau bagaimana? Ical itu dibully sama teman-temannya itu nggak sekali dua kali ya. Jadi sebenarnya waktu ada beberapa kali kan ada pernikahannya bapaknya, ada pernikahan kedua, lalu ada pernikahan ketiga. Itu Ical pernah dapat bullying di sekolah, dikatain gini, Cal, lihat tuh bapak lu kecil-kecil udah kawin 3 kali, gimana perasaan anak aku? Ya karena sekarang kita lagi sekolah from home, lagi sekolah di rumah, ya tidak ada bullying. Tapi gimana nanti kalau sudah masuk sekolah, teman-temannya akan ngatain Ical lagi gitu loh, kayak gitu. Cukup? Kalau Yudha sendiri, harapannya mau seperti apa sih Kak? Harapan aku ya Daus ini gentle. Kalau dia harus mengakui kalau Ical itu anaknya gitu loh. Seperti itu. Seperti yang dibilang Bapak, istrinya itu tidak punya hak untuk mengatakan tentang tes DNA karena dia itu orang lain yang tidak ada hubungan sama sekali dengan anak saya. Kak, menjelaskan hal ini sendiri ke Ical seperti apa sih Kak? Maksudnya kan apa dia pernah rindu papinya tapi Awalnya aku bilang sama Ical nanti kalau misalnya mau di tes DNA gak apa-apa ya, aku bilang buat kebaikan Ical. Tapi sekarang setelah saya bertemu dengan Bapak Aris, saya diberi pencerahan bahwa tidak perlu diadakan tes DNA. Sekali lagi saya potong, tidak ada haknya dari istrinya Daus untuk mengatakan itu. Dan itu tidak dibenarkan gitu loh. Itu pelanggaran. Nggak ada hubungannya dengan Ical yang itu kan. Yang ada hubungannya adalah Daus. Daus sendiri nggak mempersoalkan dan sejak awal pun sudah mengatakan itu anak mereka. Titik gitu loh. Itu loh yang saya membuat emosional terhadap itu. Nggak ada hubungannya. Itu pelanggaran terhadap hak anak sebagai anak mereka berdua. Gimana ada hubungannya itu? Apa kalau itu dinyatakan itu tidak atau iya pun apa keuntungan dari istri Daus? Kalau bukan anaknya, Iya, Daus sendiri sebenarnya sudah tidak perlu lagi mengatakan DNA atau tidak. Dia sudah mengumumkan publik dan legal statusnya juga sudah mengatakan akte lahir diakui oleh negara atas nama mereka berdua. Titik gitu loh. Sekarang Daus harus bertanggung jawab terhadap usia perkembangan anak ini. Sekolahnya, pengasuhannya, nafkahnya dan sebagainya, titik gitu loh. Jangan diblokir. Kalau misalnya Daus memblokir hubungan komunikasi terhadap anak kandungnya ini gitu loh, yang diakuinya dia, itu pelanggaran terhadap hak anak juga, apalagi tidak memberikan nafkah sejak September 2020. Oleh karena itulah saya kira segera saya akan kepanggil. Nggak ada ngading-ngading. Ya, ada konsekuensinya karena itu merupakan kekerasan, ya, dan fitnah dan sebagainya. Nggak ada hubungannya, bisa nanti kita lihat ketika panggil
Misalnya apa yang akan dijelaskan, setelah itu kita akan menyimpulkan apakah itu merupakan tindak pidana atau tidak, atau diteruskan ke polisi atau tidak nanti. Nah, tentunya kita akan konsultasi pada Yunita dengan anaknya juga kan gitu. Tapi kita harus bedah kasusnya itu setelah nanti kita datangkan mereka berdua. Pak Yunita, kita kan tahu ya akhir-akhir ini sering berbalas update status sama si perempuan itu kan ya. Itu awal pemicunya tuh karena apa sih Kak? Awal pemicunya nih lucu nih. Jadi sebenarnya itu nggak ada angin, nggak ada hujan ya. Sebenarnya lebih ke, jadi kan bulan September itu akses kan diblok ya. Lalu ya udah diblok. Aku emang kecewa, tapi udah tidak terjadi apa-apa. Sampai akhirnya bulan berlalu, terus memang tidak dinafkahi lagi kan. Sampai di Januari kemarin ada salah satu netizen yang nanya, Kak Yunita gimana hubungannya sama Bang Daus gitu. Aku jawab, nggak gimana-gimana. Titik, nggak ada koma, udah itu aja. Lalu si istrinya itu tersinggung, lalu dia marah-marah, lalu membahas si tes DNA ini seperti itu, berawal dari situ. Ada yang mau kau sampaikan sebagai mantan? Nah, Oke. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan ini meluruskan semua. Sekali lagi itulah fungsi Komnas Perlindungan Anak. Terima kasih Ibu Yunita sudah hadir bersama dengan Ical. Dan ini akan segera kita tindak lanjuti demi kepentingan terbaik dari anak-anak itu sendiri. Kehadiran teman-teman kami ucapkan terima kasih. Audio